Jadi MBG itu kan kemudian kalau itu dirubah misalnya itu kan mungkin berkaitan dengan persoalan distribusi, keadilan distribusi yang berkaitan dengan akuntabilitas publiknya. Jadi kalau kita ingin menjelaskan persoalan di MBG itu salah satunya yang terus ada gitu ya, yang belum terselesaikan itu adalah keadilan distribusi gitu, atau equity gitu, siapa yang tentunya berhak mendapatkan makan bergizi. Itu itu dibahas dalam transaksi publik kan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak diuntungkan. Itu perlu membantu menjelaskan. Nah, jadi menganalisis kapasitas, strategi, dan dinamika internal birokrasi kalau itu dalam nikel itu dalam hilirisasi nikel. Jadi kapasitas, strategi, dinamika internal birokrasi tergantung kasusnya. Kalau dalam one way program tadi ya dalam one way policy, kebijakan satu arah di Jember. Nah, jadi salah satu kontribusinya dengan memahami proses ekonomi politik itu, kita tidak membahasnya kebijakan itu dari sekedar output, tapi juga dari prosesnya. Jadi bagaimana prosesnya, dia berhasil, dia gagal, dia di establish gitu, atau dia direvisi. Jadi proses itu juga menjadi perhatian di dalam kalau kita menggunakan aspek dari political economy. Kemudian juga ada ini ya, multi level governance. Itu kalau berkaitan dengan hilirisasi. Itu ada level global, multi level governance-nya, ada level nasional, ada level lokal. Jadi antara global political economy dan administrasi publik itu berkaitan gitu ya. Jadi beberapa level governance itu terlibat di dalam pengelolaan hilirisasi, kebijakan hilirisasi. Salah satunya hilirisasi. Level global itu ada peraturan WTO tentang hilirisasi. Level nasional itu ada putusan pemerintah. Kemudian level lokal itu tata kelola yang dikembangkan oleh masyarakat dalam kaitan dengan nikel itu seperti apa. Itu upaya saya mengait-ngaitkan antara administrasi publik dengan political economy. Jadi administrasi publik melihat bagaimana kebijakan dibuat, dijalankan, peranan birokrasi, informasi kebijakan, tata kelolanya, bagaimana kementerian mengatur larangan ekspor, bagaimana izin semester dikelola, bagaimana konflik lokal dikelola. Jadi administrasi publik itu menjawab bagaimana negara bekerja dari dalam, ya, mengatasi kompleksitas yang muncul dari sebuah program yang dikeluarkan, yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, saya kira itu intinya upaya untuk merelevankan political economy dengan administrasi publik. Jadi kebijakan itu dilihat bukan sekedar output, bukan hal yang teknis, bukan hal yang bagus, tetapi dari aspek prosesnya, dari aspek bagaimana terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan di dalam pelaksanaan program yang diajukan, dan bagaimana kemudian program itu bisa berlanjut, tidak berlanjut, dihentikan, dimodifikasi misalnya. Ya. Dan itu juga ujung-ujungnya misalnya ya bagaimana akhirnya solusi diambil ya dari berbagai konflik kepentingan di masyarakat. Bagaimana
kemudian upaya untuk menciptakan keadilan misalnya. Jadi program yang seperti MBG itu, yang dari analisis kita apa yang terjadi, kemudian bagaimana itu memberikan aspek keadilan yang lebih besar atau equity, ya. Jangan semuanya yang kaya juga diberi makan itu, mestinya yang sangat membutuhkan, yang memerlukan makan begitu. Cara yang sudah banyak duitnya itu tidak perlu. Kalau tidak, itu kan persoalan di dalam distribusi. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu itu didiskusikan berkaitan dengan pemahaman saya, supaya saya untuk merelevankan discourse, ya, discourse apa mata kuliah ini namanya. Maka ini terlalu canggih gitu, apa judulnya itu diskursus dan praktek teori ekonomi politik, ya, diskursus dan praktek teori ekonomi politik, diskursus dan praktek. Diskurs itu wacana dan prakteknya, ya mungkin wacananya kemarin yang pakar-pakar politik ekonomi, ya, yang bisa menjelaskannya dari merkantilis, dari neoliberal, developmental state, dari Marxis tentang politik ekonomi gitu ya, itu diskursusnya. Kemudian praktisnya saya berusaha merelevankan itu dengan public administrasi dan bisnis administrasi. Bagaimana kegunaan dari politik ekonomi itu dalam dalam publik, administrasi publik. Dan saya sudah berikan beberapa contoh-contoh yang saya kira cukup konkret gitu, sehingga Anda merasa bahwa mata kuliah ini oke juga dan perlu juga ya untuk dipelajari, ya. Oke, silakan kalau ada yang mau menanya. Saya belum bisa ditulis di chat itu, saya belum memikirkan seperti apa nanti tugasnya, tapi yang jelas dia tidak panjang, paling 2 halaman gitu ya. Nanti saya kirimkan ke ketua kelas itu buat 2 halaman esai tentang apa gitu ya. Ya paling ya tentang fungsi political ekonomi ini di dalam kasus tertentu, kasus administrasi publik tertentu. Nah silakan, kira-kira yang pertama mungkin kira-kira make sense nggak itu penjelasan saya itu? Jadi kalau apa tidak dimulai dari penunjukan itu nggak mulai ya. Tapi saya agak khawatir ya, yang saya tunjuk itu selalu. Nah, jadi kasihan kalau Mas Arif atau Mas Pandu itu saya tunjuk terus ya untuk memulai diskusi. Nah, tadi yang pertama mungkin itu tadi ya, kalau Anda ingin komentar tidak masalah ya, tentang make sense atau tidak, apa namanya, upaya saya untuk menjelaskan relevansi dari politik ekonomi, diskursus dan praktek. Itu saya tidak tahu kenapa mata kuliah kita itu suka pakai diskursus, ya, diskursus dan praktek teori administrasi publik gitu ya. Diskursus itu apa itu Mas Pandu, diskursus itu? Dis itu sebetulnya artinya tidak ya, kursus itu kursus, jadi diskursus artinya tidak kursus ya. Banyak kata kuliah kita itu diskursus dan praktek. Nah, ya kita memperlebar ini ya, saya kira salah satunya ya poinnya juga adalah kebijakan itu juga harus dilihat apa namanya, aspek keadilannya itu tadi ya, aspek siapa yang diuntungkan, yang dirugikan di masyarakat. Nah seringkali kebijakan-kebijakan pertanian itu
itu kan tidak pernah menguntungkan petani. Gitu ya. Jadi petani itu kan tetap miskin, ya. Miskin struktural. Tidak pernah petani-petani penggarap itu menjadi kaya. Hidupnya itu hanya dalam siklus untuk hidup saja. Yang kaya itu kan yang tuan tanahnya, ya menjual hasil-hasil pertanian itu, para tengkulak itu, jadi tengkulak itu misalnya. Nah itu jadi tidak monoton. Political ekonomi itu hanya mencari teknis pelaksanaan yang baik tentang sesuatu, tapi ada yang mungkin ada istilahnya critical public administrasi, ya. Critical public administration, administrasi publik kritis, gitu ya. Jadi administrasi publik yang menyoroti kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Itu penting, ya. Karena saya merasa kebanyakan disertasi itu ya menulis tentang teknis, bagaimana kolaborasi. Yang paling top itu adalah collaborative governance di dalam pengelolaan pariwisata di daerah mana, gitu ya. Collaborative governance itu hampir 90% disertasi itu judulnya itu collaborative governance. Kan tidak ada yang bertanya kolaboratif itu menguntungkan siapa, merugikan siapa, itu ya kolaboratif. Kita hanya ingin mencari sesuatu model ideal dari kolaboratif. Kita tidak ingin menemukan mengapa dia tidak memberikan rasa adil kepada masyarakat. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, saya kira kalau kita menelusuri dari political ekonomi untuk membantu menjelaskan proses kebijakan kegagalan dan keberhasilan. Tapi saya juga tidak tahu, ya saya kira itu nggak masalah ya, menulis seperti itu ya. Walaupun kebanyakan dari disertasi yang saya bimbing itu menulis itu collaborative governance di pariwisata yang banyak. Ada over tourism, pariwisata. Favoritnya pariwisata. Mungkin karena kita takut ditangkap oleh karena bekerja di pemerintahan, gitu ya, atau mengkritik gitu lah. Objek-objek yang aman-aman. Monggo ditunjuk Prof. Teman-teman itu kalau ditunjuk langsung itu Prof. Betul ya. Iya, iya. Berarti itu dia, saya lihat Anda belum masuk, dia sudah masuk dulu itu di Zoom itu. Jadi saya kira Mbak Amel ini yang memang kelihatannya antusias ya, untuk mendiskusikan sesuatu. Ya bisa komentar. Memang Pak RT kami luar biasa, Prof. Jagonya dalam menunjuk. Izin Prof, saya sebenarnya agak terganggu dengan keberadaan kami di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur ini, Prof. Jadi Kalimantan Timur kita tahu bersama itu sangat kaya, baik dari sisi kekayaan berupa tambang batu bara maupun juga migas. Tapi hasil dari bumi Kalimantan ini hampir tidak kami rasakan gitu. Jadi saya terutama misalnya tambang, Prof, tambang batu bara. Tambang batu bara
sampai yang ibaratnya usaha kecil yang milik perseorangan itu bisa kita temukan di Kalimantan dan hampir di mana-mana, bahkan di samping rumah penduduk pun itu bisa ditambang. Tapi faktanya hasil dari pertambangan itu tidak dinikmati secara umum. Kami tidak melihat ada suatu yang berdampak kepada kembali masyarakat di Kalimantan Timur. Ya mungkin dari sisi pendapatan APBD itu berdampak, atau dari sisi penyerapan tenaga kerja itu berdampak. Tapi secara umum kami hanya memandang lewatnya setiap hari ponton-ponton tambang batu bara tanpa merasakan misalnya fasilitas umum yang baik dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini kebijakannya, masalahnya di mana? Apa yang salah? Apakah dalam proses perumusan kebijakan hanya memikirkan tentang tadi masalah izin pertambangan, kemudian masalah penyerapan tenaga kerja, tapi tanpa memikirkan hasil dari tambang ini nantinya bagaimana supaya dirasakan kembali oleh masyarakat. Demikian juga untuk migas sendiri, Prof. Itu di kampung saya di Kukar, di desa Sebuntal Marangkayu namanya, ada perusahaan migas itu sudah beroperasi sekitar 40 tahun lebih dari 40 tahun. Tapi untuk masyarakat di situ sendiri masih saja kondisinya seperti itu, tidak ada kesejahteraan yang meningkat, bahkan semakin hari kehidupan di wilayah itu rasanya semakin jauh dari kata maju. Seperti itu. Saya jadi berpikir ini yang salah di mana gitu loh. Kenapa kita tidak sama dengan negara-negara penghasil minyak yang kalau kita lihat di dunia maya, mereka begitu merasakan, masyarakat begitu merasakan dampak dari kekayaan alam yang dimilikinya. Apa yang salah dalam perumusan kebijakan kita sehingga kekayaan itu tidak berdampak kembali kepada masyarakat? Itu yang menjadi kegelisahan saya, Prof. Ini apa yang salah dengan bangsa ini dalam perumusan kebijakannya sehingga kita tidak bisa menikmati, hanya menjadi penonton dengan apa yang kita hasilkan. Saya lihat di tempat saya seperti itu, Prof, di Marangkai itu sedih banget rasanya, dari saya kecil sampai saya seperti ini sekarang usianya, kok semakin hari semakin tertinggal rasanya, padahal sudah 40 tahun lebih kekayaan alam kami diambil, seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi bahan diskusi kita dan mungkin bisa menjadi suatu tulisan yang menarik nantinya. Ini apa yang menjadi perhatian nanti untuk diperbaiki dalam pembuatan kebijakan sehingga kita bisa sama dengan negara-negara misalnya Timur Tengah yang kayaknya kok enak banget ya kehidupannya, dalam artian masyarakatnya bisa sejahtera, bisa menikmati kekayaan alam yang mereka miliki. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, ya bagus ini ya untuk bahan diskusi tadi ya. Jadi saya kira apa yang saya ceritakan tadi, alhamdulillah itu memicu kita untuk melihat itu ya, melihat ini apa yang salah gitu ya. Tadi ada 3 aktor itu yang negara, kelompok bisnis dan masyarakat. Nah masyarakat itu kan yang tidak merasakan equity, istilahnya keadilan dari proses itu. Nah itu missingnya di mana? Apakah di kelompok bisnis yang saya kira berkaitan dengan politik ya, kepentingan politik dan kepentingan bisnis yang memperkaya diri sendiri, kira-kira seperti itu. Mungkin peraturannya sudah ada, sudah betul ya. Tapi ya mungkin dari peraturannya juga masalah gitu ya. Berapa pemerintah daerah mendapatkan apa hasil dari pertambangan itu misalnya kan, itu juga menjadi masalah. Jadi dan masyarakat itu kan ya itu sangat menarik ya. Jadi ya memang betul dikatakan tadi, ada yang mendapatkan keuntungan dari rakyat yang menambang itu ya, mereka segelintir orang, mereka yang terlibat di situ ya, kadang-kadang itu liar kan ya, diuber-uber gitu ya, yang diuntungkan ya ada segelintir mereka itu ya, masyarakat kecil itu. Tapi mereka itu kan tidak pernah kaya juga gitu kan, bahkan mereka itu lama-lama dituduh merusak lingkungan gitu kan, lama-lama mereka. Jadi masyarakat kecil pun sebetulnya tidak diuntungkan, hanya segelintir masyarakat kecil, dan itu pun mereka bermasalah secara hukum gitu ya, kalau dia liar gitu, tambangnya liar. Nah dan mereka pun lalu itu kan menjual kepada nggak tahu cukongnya, backingnya gitu kan. Jadi kompleks itu masalah, ada yang melindungi
tambang-tambang liar itu gitu. Itu kan memang terjadi gitu ya. Presiden itu datang dan dia mengatakan akan memberantas itu, tapi kan ya begitu yang terjadi kan. Presiden itu kan hanya datang kemudian dia pergi ke Amerika atau ke Prancis gitu setelah itu kan ya. Nah itu eh, sangat, dan sebetulnya itu persoalan yang lama-lama me- me- apa, memicu disintegrasi itu sebetulnya ya. Nah itu terjadi di Papua sebetulnya. Di Papua itu lebih parah gitu ya, lebih parah. Mungkin di Kalimantan Timur itu kan memang secara historis mungkin dia sudah bagian dari Indonesia, dan kemudian mungkin masih adalah keuntungan yang didapat oleh daerah itu. Tapi di Papua itu betul-betul miris gitu ya. Karena itu muncul gerakan kemerdekaan Papua itu. Muncul pemberontakan sampai sekarang itu. Dan solusinya bukan mengatasi persoalan distribusi itu, persoalan pengelolaan tambang itu. Solusinya adalah solusi keamanan. Jadi siapa yang melawan itu ya ditangkap gitu. Jadi dia tidak mengadres core problemnya itu, isu masalahnya itu nggak pernah diselesaikan, karena itu kan susah, menyangkut kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan kelompok bisnis di Jakarta dan sebagainya. Nah kalau itu mau diatasi, itu persoalannya di situ sebetulnya, tapi tidak ada yang berani gitu kan. Mungkin para mereka semua terlibat di situ gitu, para pembuat keputusan, gubernur segala macam itu berkong kali kong dengan pemerintah, dengan bisnismen di pusat di Jakarta, dengan polisi di Jakarta. Nah dan mereka menganggap orang yang protes itu ini persoalan keamanan, persoalan yang mengancam integrasi nasional, ya ditangkap, dibunuh gitu, di diskreditkan sebagai orang yang ingin mengancam persatuan. Nah itu persoalan kita, itu juga terjadi. Yang paling konkret itu yang sudah menimbulkan perlawanan masyarakat itu ya di Papua itu sampai sekarang. Nah orang-orang Kalimantan Timur mungkin tidak sampai ke situ gitu kan, namanya protesnya. Tapi dulu ketika awal-awal otonomi, awal reformasi itu kan persoalan itu mencuat. Aceh misalnya, Aceh juga seperti itu kan. Aceh itu persoalannya selesai karena ada tsunami itu. Ada tsunami, kemudian tokoh-tokohnya mau berunding gitu ya. Nah, yang sekarang menjadi persoalan itu di Papua. Ya itu bahan diskusi ya. Saya juga nggak tahu jawabannya. Tapi yang jelas pemerintah pusat itu dari dulu tidak ingin menyelesaikan persoalan itu. Kadang-kadang dia memelihara masalah itu, dan itu menjadi jenjang karir ya bagi para bagi TNI misalnya, seperti di Timur Timur kan, mereka yang pernah bertugas di situ, pernah mengatasi itu, dia karirnya akan lebih cepat. Salah satu ukuran keberhasilan karir orang itu adalah keberhasilan dia mengatasi pemberontakan mereka di daerah itu. Tapi dia tidak pernah mengatasi penyebab dari pemberontakan itu. Nah, saya kira itu dirasakan ya. Kalau kita di Jawa ini sebetulnya seperti Mas Pandu itu kan, dia atau Mas Arief itu, dia tidak merasakan itu. Beliau menikmati SDG, bantuan dari mana, perusahaan-perusahaan agar SDG-nya berjalan lancar gitu ya. Kalau Mas Pandu dia disibukkan dan administrasi mengelola Sinta 23 itu, sehingga dia tidak merasakan bagaimana persoalan kesenjangan sosial itu ya. Ya betul juga perbandingan dengan negara Malaysia saja ya, sederhananya itu ya. Malaysia itu nggak sekaya Indonesia itu, tapi masyarakatnya relatif maju lah, tidak miskin gitu. Kita datang ke sana untuk bekerja gitu kan, karena
banyak lowongan kerja di sana yang orang sana tidak mau melakukan kerjaan itu. Di Malaysia itu ada korupsinya, tapi dia relatif apa namanya pemerataan pembangunannya itu ada. Jadi apa? Jadi kembali ke masyarakatnya itu jelas gitu loh. Ini yang masalahnya itu kan kembali ke masyarakat itu tidak dirasakan. Gitu. Kalau dulu di mana daerah-daerah penghasil timah itu, kata mereka kalau timah itu dikelola dengan baik, jalan-jalan di sana itu bukan pakai aspal, pakai timah katanya jalannya. Gitu. Kalau dikelola dengan baik katanya gitu. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Minyak kita juga banyak, katanya ditemukan ladang gas apa itu oleh si Bahlil itu, ladang minyak terbesar katanya di mana itu. Nah kita merasakan nggak itu nanti hasilnya itu ketika ditemukan ladang, siapa yang paling diuntungkan ya, siapa yang paling dirugikan gitu, dari proses sebuah kebijakan itu. Jadi siapa yang paling diuntungkan, paling dirugikan, itu pertanyaan yang nggak pernah diajukan di dalam administrasi publik itu kan. Who benefit most, gitu. Who didn't get benefit, gitu kan, di dalam policy, di dalam kebijakan. Ya itu menarik namanya. Itu persoalan bangsa, persoalan besar sebetulnya. Dan kita melihat Papua itu kan pemerintah itu approach-nya itu sama seperti dulu persoalan Aceh atau persoalan Timur Timur. Timur Timur itu kan lepas, dan kita kan khawatir Aceh itu lepas juga, gitu kan. Apa namanya Papua itu. Karena di dunia internasional kuat, kan di Indonesia internasional, di negara-negara yang satu suku dengan Papua, orang-orang Papua Nugini, Fiji, misalnya orang-orang Pasifik Selatan itu semuanya bersimpati, dan mereka walaupun negara-negara kecil punya suara di PBB untuk menyuarakan nasib orang sebangsa mereka gitu, suku Melanesia gitu. Itu ya kita kadang-kadang tidak tahu ya ada isu seperti itu, isu besar seperti itu, karena kita terjebak dengan isu-isu yang kita hadapi seperti MDG dan sebagainya, padahal di sana itu penting gitu. Ya mungkin ada komentar lain, silahkan. Prof, sedikit menambahkan boleh, Prof? Mohon maaf, Prof, ini mengikuti pemikiran saya sebagai orang awam saja, Prof, yang tidak terlalu paham dengan masalah kebijakan. Kaltim memang banyak dana kembali ke Kaltim. Kita harus akui itu bahwa keuangan Kaltim cukup besar, walaupun seperti Kukar pernah terjadi kasus dengan posisi sebagai salah satu kabupaten kaya di Indonesia, tapi masih ditemukan masyarakatnya yang busung lapar. Itu pernah kejadian. Tapi untuk Kaltim secara umum memang duitnya banyak, Prof. Tapi penggunaannya yang tidak bijak, itu kita harus akui. Seperti kejadian yang beberapa hari berlalu ini, ada demo besar di Samarinda terkait dengan penggunaan dana oleh gubernurnya sendiri. Misalnya kemarin ada untuk perbaikan rumah dinas mencapai 25 miliar, pembelian mobil yang lebih 8 miliar kalau nggak salah. Kemudian kemarin lagi kasus pembelian kursi pijat senilai 125 juta. Itu nilai-nilai uang yang cukup besar yang digunakan secara tidak bijak. Apakah dimungkinkan pembuatan kebijakan itu, misalnya Prof, yang dipertegas bahwa harusnya misalnya dana yang berasal dari bagi hasil kekayaan alam itu harus diposkan untuk kembali pembangunan infrastruktur misalnya. Nah, sejauh ini kan kita tidak melihat itu secara jelas. Uang kembali ke Kaltim misalnya, ya terserah mau diapakan uang itu oleh pemerintah di sini. Apakah dalam perumusan kebijakan itu bisa kita usulkan misalnya ke depan itu jangan seperti itu lagi, harus ada pos-pos anggaran yang jelas, sekian persen harus kembali kepada misalnya infrastruktur tadi. Nah, itu yang menjadi saya lihat masih kelemahan di negara kita, bahwa uang banyak, tidak bijak dalam mengolah, mental pemerintahnya tidak berpihak kepada masyarakat,
masing-masing memikirkan kepentingan kelompok dan golongan, ditambah dengan hukum yang terlihat tidak tegas. Kita harus akui itu, apalagi dalam masa kita masuk Orde Reformasi, ya orang tidak malu ketika menggunakan baju orange. Bahkan kita mengkritik Orde Baru dengan kita katakan KKN, faktanya, mohon maaf, KKN sekarang diratakan sampai ke tingkat desa. Bahkan sampai tingkat RT pun sekarang bisa KKN karena uang semakin banyak ke daerah. Nah, mungkin bisa dipertegas untuk tadi kita poin kebijakannya seperti apa, pos anggarannya lebih jelas supaya kebocoran-kebocoran anggaran itu bisa diminimalkan dan mungkin juga hukum harus dipertegas. Kalau perlu kita mungkin berlakukan sama di negara-negara seperti Cina yang bisa berhasil menekan korupsi dengan adanya hukuman mati, mungkin seperti itu, Prof. Walaupun kita dasarnya Pancasila, kalau Pancasila kan saya rasa tidak cocok kalau kita menggunakan hukuman mati. Kalau berkaca dari sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, kita harus menyadari itu bahwa kita tidak berhak mengambil nyawa seseorang, yang berhak adalah Tuhan. Kalau kita berkaca kepada Pancasila, itu yang saya pahami. Jadi mungkin ini hal yang bisa kita diskusikan bersama saat ini karena rasanya gemes banget, Prof, melihat pemimpin yang kok nggak amanah dalam menjalankan tugasnya. Uang banyak tapi tidak bijak dalam mengelolanya, dan warga Kalimantan Timur adalah, mohon maaf, warga yang relatif lebih suka diam. Demo besar-besaran pun seperti kemarin, ya tidak ada sesuatu yang seperti terjadi di Patih misalnya, atau membuat pemerintah itu bisa akhirnya menoleh untuk melihat permasalahan itu. Padahal ribuan katanya kemarin yang turun ke jalan, tapi ya buktinya seperti itu, tetap adem-adem aja Kaltim. Seperti itu, Prof, mungkin bisa ditanggapi oleh teman-teman lain seperti Mas Ari, Mas Pandu, atau Pak Rusman. Sebagai sesama orang Kaltim nih, Pak Rusman mungkin bisa masukkan ya, apalagi sama-sama kukar ini. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Silakan ya, Mas Rusman ini kelihatannya itu yang mau ngomong itu sebagai orang Kukar. Kalau Mas Selamat malam, Kok. Oke, selamat malam. Ya, sebetulnya apa yang disampaikan dari Bu Mel itu betul sekali, Bob. Khususnya kami yang ada di Kutai Kartanegara ini, Bob. 2 hari yang lalu, saya sempat ikut beberapa teman. Ada satu desa yang hari ini cukup prihatin, Bob. Karena berbatasan langsung dengan hutan lindung atau Bukit Suharto, yaitu di Desa Batuan. Nah, di sana sekarang, Bob, masyarakat banyak yang melakukan kegiatan aktivitas perkebunan di hutan lindung atau di Bukit Suharto, di mana hutan lindung dan Bukit Suharto ini sebetulnya adalah punya pemerintah. Ini akibat karena tanah-tanah mereka ini telah dijual di perusahaan-perusahaan tambang. Jadi di perusahaan-perusahaan tambang ini ada banyak cara untuk membeli tanah-tanah masyarakat di sini. Ada yang cara-cara dengan iming-iming dana yang cukup besar. Ada juga cara-cara pemaksaan. Ada juga tanahnya dikelilingi yang sebelah-sebelahnya sudah dijual, kemudian pada akhirnya dijual juga pada akhirnya. Nah, kita memang mengakui bahwa Kaltim, khususnya Kutai Kartanegara itu memang penghasil sumber daya alam yang luar biasa, khususnya di sektor migas. Nah, tetapi bicara tentang konflik baik horizontal maupun nanti vertikal, saya pikir tunggu waktunya saja. Karena kami sudah kejadian satu wilayah kami, khususnya di Tendarung Seberang, satu desa itu dipindahkan sudah desanya. Itu desa Muwarman kalau saya tidak salah. Satu desa itu sekarang ini sudah tidak ada desanya. Kenapa desanya nggak ada lagi? Karena tanah-tanahnya sudah dijual semua oleh masyarakat. Dan semua tambang yang beroperasi di sana itu tambangnya tidak ada yang ditutup lubang-lubangnya. Makanya kalau ke Kutai Kartanegara itu tidak heran kalau banyak goa-goa gitu, banyak lubang-lubang yang penuh air yang dikirai orang itu adalah destinasi wisata, padahal itu lain loh. Itu tuh tambang-tambang yang sudah ditambang tetapi penambangnya tidak menutup lubang-lubang itu kembali.
Setelah itu ada beberapa kawan-kawan juga yang sempat diskusi dengan para petinggi di Kutai Kartanegara. Memang betul bahwa di Kutai Kartanegara itu eh, dana bagi hasilnya cukup lumayan besar. Itu hasil dari migas. Itu sekitar 7 triliun. Dari 7 triliun ini, ya pendapatan yang paling tinggi ya dari sektor migas ini. Kalau saya nggak salah tahun 2025 APBD di Kutai Kartanegara itu diketuk sekitar 11 triliun. Skala kabupaten itu sangat luar biasa dan sangat besar, Pak. Tetapi yang perlu disoroti juga bahwa memang di Kutai Kartanegara sendiri itu dalam hal eh, dana partisipasi interestnya itu masih sangat sedikit, Prof. Dalam hitungan yang ada hari ini, khusus tahun 2025 kemarin, partisipasi interest kami itu cuma berada di kisaran 33%, 10%-nya itu masuk di Kaltim, di provinsi gitu. Makanya kami sudah hampir 3 tahun menuju 5 tahun ini memperjuangkan partisipasi interest itu sampai 50%. Terlepas apa yang disampaikan oleh Ibu Mel bahwa penggunaan anggaran yang tidak bijak dan sebagainya, tapi memang kayak Kutai Kartanegara itu kan sangat luas sekali, terus kemudian mempunyai zona-zona yang berbeda. Nah, yang paling kita soroti adalah yang pertama adalah kita melihat bahwa Kutai Kartanegara ini menjadi satu wadah yang menurut saya pribadi ya menjadi ladang pencarian dana untuk negara. Padahal yang namanya batu bara ini, migas ini kan ada habisnya, Bob. Ya. Makanya pada saat IKN hari ini menjadi penyangga, maka bingung para penguasa di daerah. Kita mau kembangkan apa lagi kan? Tahun 2026 ini katanya semua batu bara, perusahaan-perusahaan batu bara yang masih beroperasi itu akan dihentikan, tetapi kenyataannya sampai sekarang juga masih berjalan. Nah, kalau berkenaan dengan mata kuliah kita hari ini bicara tentang keadilan, tentu kami di masyarakat Kaltim, khususnya Kutai Kartanegara, ya keadilan negara terhadap daerah kami itu seperti apa? Pendidikan kami juga masih mahal di sini, Bob. Apa-apa juga masih susah. Kami di Kutai Kartanegara, air itu belum sebersih seperti apa yang ada di Jember gitu. Iya, itu Ya. baru air gitu ya. Belum jalanan juga, pom bensin kita masih antri panjang kalau beli pertalite gitu. Nah, makanya pada sektor ekonomi politik khususnya bicara kebijakannya tentu kan harus bisa merata. Setidaknya kata orang kita kok yang menghasilkan sendiri, kok kita yang repot cari pertalite padahal minyak kita di bawahnya pom bensinnya pertalite kan gitu. Nah, jadi kira-kira begitu, Bro. Tanggapannya, Bro. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Usman. Selamat malam. Ya, ini kita menariknya kuliah apa namanya beragam gitu ya, tidak satu daerah. Tapi kita tahu sebetulnya kita punya banyak persoalan gitu ya, banyak PR gitu ya. Satu persoalan selesai gitu ya, tapi ada persoalan lain apa, yang sangat sebetulnya serius kalau menurut saya sih. Dari dulu itu persoalan yang tidak pernah selesai kan. Dulu ada otonomi itu kan, otonomi daerah itu mengatasi itu, tapi otonomi itu kemudian juga tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Muncul raja-raja baru, hukum-hukum baru, korupsi-korupsi yang semakin merata, kemudian kan menjadi solusi gitu. Padahal kalau apa namanya
Ya orang sering mengkaitkan dengan itu ya, dengan masyarakat yang religius. Ya, itu juga menjadi pertanyaan, itu kan masyarakat religius berarti perilaku yang tidak religius juga banyak, gitu kan, kenapa bisa seperti itu? Nah itu yang berani ngomong itu ya Kiai Arif. Ya, saya kira menarik ya. Silakanlah kalau masih ada yang mau komentari atau menanggapi ya, isu itu memang bagus diangkat saya kira di dalam disertasi ya, kalau apa namanya itu suatu terobosan gitu ya, kalau berani menggunakan political economy ini sebagai approach ya di dalam melihat pelaksanaan program itu berhasil gagal, dan juga menyangkut siapa yang diuntungkan, dirugikan dari program itu, dari satu kebijakan itu. Nah, kita tidak perlu buru-buru kepada solusinya, kan solusinya setelah diketahui persoalannya. Misalnya tadi alokasi budget itu, misalnya kembalinya dana itu lumayan banyak ke daerah itu, tapi siapa yang menikmati itu kan? Nah, bagaimana peraturan itu kemudian harus diatur ya, pengawasan dana itu, penggunaannya, gitu kan. Kadang-kadang mereka itu juga, ya itu saya kira mentalitasnya itu memang mentalitas bukan untuk mendistribusikan, gitu ya, mendistribusikan hasil itu, tapi mentalitas dari dana yang masuk itu untuk sayanya saya bisa gunakan untuk apa, gitu ya. Jadi bukan mentalitas distribusi, tapi saya dapatnya berapa. Itu juga ada persoalan mentalitas seperti itu. Dan itu memang tidak bisa hanya dilihat dari kesadaran, tapi memang harus ada peraturannya yang mengalokasikan. Nah itu kadang-kadang Mas Arief itu kan dia bicara tentang zakat itu ya. Nah zakat itu kalau ikut peraturan itu amilnya itu dapat 2,5%. Nah kalau semakin banyak zakat gitu ya diberikan, amilnya itu kaya raya gitu. Nah itu harus diatur juga gitu ya. Dia betul secara peraturan itu dapat 2,5%. Sama dengan mungkin di mana tadi di Kutai Kartanegara itu dia dapat berapa persen. Tapi ketika itu besar anunya itu 2,5%-nya itu, nah itu yang membuat orang kan ini bagaimana mereka ini kok poya-poya, walaupun peraturannya betul gitu. Sama itu juga zakat itu, orang-orang nggak tahu, saya Mas Arief yang tahu gitu ya. Saya punya teman itu yang kerja di dia pergi ke Inggris gitu ya, dia nonton bola yang harganya tuh mahal gitu, yang orang mahasiswa pun tidak berani nonton itu karena nonton itu bukan mahal. Dia datang dia kerja di Basnas itu, kemudian dia dengan santainya itu pergi ke nonton itu uangnya banyak. Nah itu dia, karena dia di sana, kita kan orang di sini kan nggak akan iri gitu. Tapi kalau itu dilakukan di Indonesia, dia kan akan iri. Loh kok bisa gitu ya gitu, karena kalau di sana kan Anda nggak tahu, itu yang tahu saya gitu kan. Saya lihat dia pergi ke beli baju yang branded segala macam, kemudian nonton sepak bola di sana gitu ya. Nah tapi dia dapat 2,5% itu yang sangat besar. Kalau banyak kan Basnas Indonesia itu ya zakat dikumpulkan. Nah itu persoalan itu uh, perlu diatur memang gitu. Termasuk amil itu ya. Amil itu dia happy saja, itu ada aturannya gini kiranya kita. Nah, gitu kan. Nah itu kira-kira seperti itu persoalannya itu mungkin ya. Monggo kalau masih ada silakan, kalau tidak ada lagi kita, kelihatannya Mas Arief itu sebetulnya Mas greget Arief mau ngomong ini, Prof. ya. Gemes nih. Mau ngompori dikit, Prof. Mau ngompori dikit. Saya ngompori juga. Ya, saya ngompori. Nggih, matur nuwun, Prof. Eh, jadi saya baru nggih,
teman-teman yang di Kalimantan itu sudah ngerasa ternyata Pak Rusman tadi banyak ya Pak yang sudah diterima daerah itu nilainya. Padahal dalam Undang-Undang Minerba yang baru dan ternyata tidak dirubah tentang bagi hasil yang tahun 2025 itu kita dikibulin, Prof. Jadi tahun 2005 itu kan Undang-Undang Minerba itu bagi hasilnya nggak manusiawi gitu ya. Jadi batu bara itu 100% hasil, itu 90% untuk pengusahanya, 10% itu untuk negara, kemudian 10 itu dibagi, 6% untuk daerah, provinsi, kabupaten setempat, dan dibagi kabupaten lain, kemudian 4%-nya dikasih ke pusat. Bayangkan, kalau seperti itu, 7 triliun saja, itu untuk kukar. Berapa triliun yang diterima oleh pengusaha? Itu pengusaha. Nah, yang lebih ngeri lagi ternyata ini kebijakan terkait kebijakan. Itu yang minyak. Minyak itu daerah hanya dapat 15%. Selebihnya ke pusat bagi hasilnya. Nah, dua dua komoditas ini kalau kemudian undang-undangnya tidak dirubah, kemarin sudah dirubah, Prof. Saya berharap kemarin itu sempat ngikuti ya. Waduh, nanti daerah semakin berkembang karena pasti bagi hasilnya direvisi. Ternyata semua aturan direvisi kecuali bagi hasil, Prof. Jadi tetap yang kaya itu Jakarta, DPR, pemerintah pusat gitu ya. Nah, ini kan yang harus kita kritisi nih. Jadi sudah ngerasa banyak, tapi padahal itu sangat kecil dibanding total keuangan yang diterima dalam mengelola tambang itu. Nah, ini kan kebijakannya salah satunya adalah undang-undang. Nah, sehingga kalau bisa, enggak apa-apa, kita coba suarakan kalau memang teman-teman di daerah itu untuk bagaimana kalau bagi hasilnya lebih fair. Kayak minyak itu paling enggak 40-60 misalnya. 60 daerah, 40 pusat. Sekarang 85-15. 85 pusat, 15% daerah, Bro. Ini berarti kan ada aturan yang sengaja dibuat kebijakannya untuk yang kaya tetap pusat. Nah, 15% tadi belum yang dikorupsi di daerah. Nah, bayangkan tinggal berapa nanti yang nyampe ke masyarakat. Ya, ini cuma ngompori aja, Bro. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik. Itu perlu diketahui, Mas Arif itu setengah akademisi, setengah aktivis ya. Jadi dia bukan hanya mengkompori, kalau diajak bergerak juga mau beliau itu ya. Demo di Jakarta kabar itu. Tapi ya tadi itu Prof, kalau misalnya kita juga minta kebijakan itu direvisi, tambah sakit hati juga Prof kalau masalah kebijakan bagaimana mengatur apa ya supaya pemerintah itu bijak, pemerintah daerah khususnya itu betul-betul mengalokasikan dana itu untuk pembangunan. Jadi maksud saya ada kebijakan yang bisa mungkin mengubah mental atau mengubah apa ya prioritas pemerintah daerah untuk betul-betul dana itu kembali ke daerah, karena rasanya lebih lebih sakit hati lagi ya kalau misalnya ngelihat Jakarta masih jauh, Prof. Dana itu dipakai di Jakarta masih jauh. Tapi kalau ngelihat di depan mata di daerah dana itu difoya-foyakan oleh pemerintah daerah, rasanya tambah sakit hati, Prof. Seperti itu. Jadi maksud saya nggak hanya kebijakan yang bicara bagi hasilnya kita perbaiki, penggunaannya pun kalau bisa itu juga ada ketegasan seperti itu. Ya, rambu-rambu di daerah itu ya. Ya betul, itu ya masyarakat, gerakan masyarakat itu ya salah satunya itu ya. Tapi ya sebetulnya wakil-wakil rakyat itu ketika dipilih itu mereka apa namanya ya, pedulinya itu kan hanya pemilu, tapi ketika sudah sampai di sana mereka itu mewakili kepentingan partai, kepentingan elit nasional, bukan kepentingan daerah lagi gitu. Nah, jadi mereka itu sudah dikontrol oleh partai sendiri untuk ya ini nggak usah dibahas gitu ya. Itu persoalan juga gitu kan. Jadi walaupun kita ada wakil-wakil di daerah kita, tapi kan kita tidak pernah merasakan mereka itu mewakili kita. Itu kan itu persoalan itu karena ada pemilu tapi wakil rakyat itu bukan wakil rakyat gitu, tapi wakil pengusaha, wakil kelompoknya atau apa gitu kan. Jadi mekanisme demokrasinya itu sebenarnya tidak berjalan gitu ya, seperti itu.
Nah, kalau di sistem demokrasi di anu kan lumayan berjalan gitu, nah, di luar negeri gitu ya, karena salah satunya distrik itu kan orang langsung bertanggung jawab kepada konstituennya, kepada rakyat, pemilihnya langsung gitu. Kalau mereka tidak, kalau sekarang kan setengah-setengah, kita itu kan dia wakil dipilih rakyat, tapi mewakili nantinya mewakili partai gitu, bukan mewakili rakyat lagi. Salah satu sih itu pernah dipikirkan sistem distrik itu yang orang menjadi lebih bertanggung jawab kepada itu pemilihnya, kepada konstituennya itu. Nah, tapi kita nggak mau pakai sistem distrik itu karena partai kehilangan kontrol kepada anggotanya gitu, karena mereka lebih bertanggung jawab kepada konstituen bukan kepada partainya. Itu salah satu pemikiran tentang proses demokrasi gitu. Ya banyak persoalan lah, dan kadang-kadang akhirnya ketika dia menumpuk dan tidak ada niat baik di pusat itu, ya orang demo. Kalau demo itu banyak, ya orang-orang bisa buat reformasi jilid berapa gitu kan. Dulu kan gerakan reformasi itu muncul ya begitu sebetulnya ya, ada krisis, lalu gelombang masyarakat itu sangat besar. Kadang-kadang pemerintah itu nggak sensitif gitu, dia merasa semuanya under control gitu ya, bisa terkendali. Tapi kalau orang sudah bergerak gitu ya, seperti Pak Harto pun bisa jatuh kan, dulu kan berapa kuatnya Pak Harto itu. Nah, tapi itu pemerintah mestinya lebih sensitif mengantisipasi itu kan, tidak membiarkan persoalan gitu. Ya salah satunya Papua itu betul persoalan menurut saya, karena masalahnya nggak disentuh, diselesaikan, tapi dianggap pengacau keamanan mereka yang memberontak itu, yang melawan itu. Sama seperti Israel sama Amerika itu kan menggusur orang dianggap pengacau keamanan, itu kan seperti Iran. Tidak mungkin Iran itu berdiam diri terus melawan. Gitu ya, kalau masih ada silakan, kalau tidak ada kita mau selesaikan saja ya. Bagus, saya kira isu diskusinya menarik ini, tapi sebetulnya masih banyak yang kelihatannya mau ngomong gitu ya, tapi silakan Mbak kalau Andi, ada. Prof. Hah? Mbak Andi sepertinya mau berpendapat. Di Budini. Tadi izin Prof, memang Bu, ini memang di sini suka sistem tembak-tembakan ya Prof. Ya. Kalau di sini saya mau cerita mengenai studi kasus yang ada di Balikpapan di Kalimantan. Sepertinya orang Kalimantan tahu nih, ada apa sih namanya tuh kayak Probebaya. Jadi itu tuh Probebaya itu kan eh apa ya? Program pemerintah Samarinda, ya di Samarinda gitu. Kemarin saya ada meminta kepada mahasiswa, salah satu tugasnya, terus mereka mengambil studi kasus yang ada di Samarinda. Jadi Probebaya ini adalah singkatan dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Eh, jadi dasar teknisnya itu di Perwali Samarinda nomor 11 tahun 2022. Jadi dia itu mengatur sasaran, penganggaran, bentuk kegiatan, terus pengelolaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi program. Nah, program ini Prof dibuat untuk mendorong partisipasi warga dalam membangun infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan berbasis RT. Jadi kemarin itu ada beberapa kelompok. Nah, tetapi yang lucunya karena termasuk baru juga ya Prof buat saya. Jadi misalnya kelompok
A itu meneliti di RT, kelompok 1 itu meneliti di RTA. Jadi katanya di RTA ini Uan Pro Bebayanya kan katanya alokasi dananya itu sekitar 100 juta Prof gitu. Tetapi yang cair untuk RT-nya itu bukan 100 juta, katanya ada pajaknya. Makanya di situ yang saya lucunya, oh ada pajaknya ya, padahal untuk apa kegiatan membangun di RT tersebut bilang iya Bu ada pajaknya. Nah tapi di kelompok lain mengatakan tapi Bu kalau kelompok kami itu kata Pak RT dan Pak Lurahnya ini Bu cuman cair 60 juta aku bilang. Nah kayaknya ada yang salah atau ada yang lucu kayaknya nih karena kenapa nggak sama ya Prof, ada yang cair 80 juta terus ada yang cair 60 juta, tapi pas kemarin itu ada juga satu kelompok lagi yang mengatakan eh, tapi bukan ininya, bukan RT-nya yang mengatakan, lurahnya dia, jadi dia lurahnya mengatakan katanya cair 100 juta tanpa ada potongan ke RT. Jadi saya bilang lagi coba apakah benar RT-nya itu nggak ada potongan lagi karena udah 2 RT yang kepotong pajak nih, ada yang cuma turun 60 juta, ada yang eh, turun hanya 80 juta, takutnya belinya menutupi, ada juga yang tidak langsung ke RT-nya. Jadi kayak RT-nya bikin kegiatan akhirnya 100 juta apalagi per 1 tahun bisa kena udah uang 100 juta itu, tapi ya itu lagi sih tadi karena kita berbicara kebijakannya yang ini lebih sudah mengimplementasikannya dengan baik, ada keimanan seseorang berbeda-beda gitu. Dan amanahnya seseorang juga berbeda-beda. Izin Prof, itu saja dari saya. Oke, ya itu menarik juga ya fenomena itu. Pajak yang nggak pasti itu. Ada yang pajaki, ada yang enggak. Persoalan juga. Ya banyak secara isu-isu di daerah itu ya, yang kita di Jawa ini tidak tahu. Gitu. Kita relatif menikmati jalan tol bagus gitu ya. Sekarang mau dibuka tolnya sampai ke mana itu? Sekarang udah hampir ke Bondowoso. Nanti katanya akan dibangun flyover gitu ya. Nah, sementara di sana itu di luar Jawa itu air pun mereka tidak menikmati gitu ya, air yang memadai. Karena air di sana itu kan asamnya tinggi ya kalau nggak dibuat air bersih gitu ya. Karena kadar asamnya, karena rawa-rawa itu. Kadar asam yang tinggi itu membuat gigi itu cepat rapuh gitu. Jadi kalau orang-orang Kalimantan itu banyak yang ompong, itu akibatnya adalah sementara orang Jawa itu nggak ada yang ompong gitu. Kecuali sudah tua sekali dia hilang semua giginya memang. Tapi kalau sana muda-muda itu banyak giginya ompong itu karena salah satunya air itu kalau nggak salah. Jadi air bersih itu memang jadi masalah juga di apa Kalimantan itu. Oke, gimana? Cukup, cukup ya. Ibu Dini itu dari tadi melihat-lihat terus ya ini. Tidak komentar ya. Mbak Dini Zulfiani. Ibu Dini tidak ada komentar ya.
Belum di mute itu, unmute. Iya, oke deh. Oke ya, kalau gitu ya. Sudah malam di sana itu sudah pukul 20 ya, 20.30. Sini masih Ya, Prof. 19.30. Ya, oke ya. Saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ada Pak Agus, Prof. Agus nanti juga diskusinya bisa dikemukakan ke beliau. Saya kira akan menarik juga dengan Prof. Agus. Sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Pak Pandu ngantuk nggak? Pak Pandu Oke, ngantuk. Mas Pandu.